Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lutfi Fahrul Rijal, SSY/MH, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Konstitusi, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan dengan nomor induk mahasiswa 12030030048 dari kelas HTNB semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Hukum Konstitusi, mulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita pada pembahasan. Nah, pada pertemuan 9 membahas mengenai faktor daya ikat konstitusi. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi daya ikat dari konstitusi. Di antaranya adalah 1. Hukum. Dalam hal ini, hukum menjadi hal yang penting karena merupakan salah satu faktor pengikat konstitusi. Yang kedua, politik. Politik juga memiliki peran yang sama kuatnya karena politik merupakan aktivitas kekuasaan yang berperan dalam menerbitkan hukum itu sendiri. Yang ketiga, ada moral. Moral merupakan salah satu faktor daya ikat konstitusi yang kuat karena dalam penetapan konstitusi itu sendiri didasarkan pada nilai moral. Nah, untuk pertemuan 10 di sini membahas mengenai konstitusi, konstitusionalisme dan negara. Konstitusi merupakan sebuah kumpulan peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan antar seorang pemimpin dengan warga negaranya, warga negara dengan warga negara, dan juga mengatur tentang garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Sedangkan konstitusionalisme adalah sebuah negara yang menganut paham konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Dan negara itu sendiri adalah sebuah organisasi kekuasaan yang terdiri dari beberapa komponen seperti pemerintah yang berdaulat, rakyat, wilayah, dan juga pengakuan baik secara de jure maupun secara de facto. Selanjutnya, berkaitan dengan dasar kepentingan konstitusi, yakni dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan, acuan baku bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, dan juga konstitusi itu memuat hak dari warga negara. Dan terakhir ada konstitusionalisme menurut para ahli. Di sini ada salah satunya yakni Ramlan Surbakti yang berpandangan bahwasanya konstitusionalisme merupakan penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Sedangkan menurut Elidar Kaidir dan Sudi Fahmi, konstitusionalisme adalah alat rakyat mengkonsolidasikan kedudukan politik dan hukum dengan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai sebuah cita-cita bersama. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 11 di sini membahas mengenai konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Pertama ada Shahifah Madinah menurut para ahli. Salah satunya di sini ada menurut W. Montgomery Watt yang berpandangan bahwasanya konstitusi Madinah adalah the constitution of Medina. Ada juga R.A. Nicholson yang berpendapat bahwa konstitusi Madinah adalah Carter. Dan yang terakhir ada Ahmad Syafi'i yang berpendapat bahwasanya konstitusi Madinah adalah Alkitab atau buku, Al-Sohifa atau bundelan kertas. Nah, adapun untuk muatan Piagam Madinah diantaranya ada yang pertama kesepakatan, persamaan, dan juga keadilan. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan
apakah Piagam Madinah adalah konstitusi? Menarik ya jika kita bahas. Dalam hal ini juga terdapat beberapa golongan yang berbeda pendapat. Di antaranya ada golongan yang menerima. Mereka berpendapat bahwasanya Piagam Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar yang sering kita sebut sebagai konstitusi. Sedangkan golongan kedua yakni golongan yang menolak. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwasanya Piagam Madinah tidak mengatur mengenai pembagian kekuasaan. Nah, untuk pertemuan ke-12 membahas mengenai Konstitusi Indonesia. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kelompok Staatsgrondgesetz atau aturan dasar yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar yang untuk pertama kalinya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam hal ini terdapat beberapa periode perubahan konstitusi Indonesia. Di antaranya adalah periode yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Yang kedua ada periode 27 Desember sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar 1949 yang disebut Konstitusi RIS yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Yang ketiga ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Nah, pada periode ini berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang disebut UUDS yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Dan keempat, periode 5 Juli 1959 yang berlaku sampai sekarang. Kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam hal ini sudah mengalami 4 kali amandemen. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-13 membahas mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen, yakni pertama perubahan pertama yang disahkan pada 19 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR tahun 1999. Nah, pada perubahan pertama ini telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Kedua, perubahan kedua yang disahkan pada 18 Agustus tahun 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan kedua ini telah diamandemen sebanyak 25 pasal yang tersebar dalam 5 bab. Ketiga, perubahan ketiga yakni disahkan pada 10 November 2001 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan ketiga ini telah diamandemen sebanyak 23 pasal. Dan perubahan terakhir yakni perubahan keempat yang disahkan pada 10 Agustus tahun 2002 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan keempat ini telah diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Selanjutnya materi pertemuan 14 membahas mengenai pengujian konstitusional atau judicial review. Judicial review sendiri merupakan kewenangan yang diberikan kepada institusi peradilan untuk melakukan pengujian apakah sebuah peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di atasnya. Adapun judicial review menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diatur dalam amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi.
Nah, tujuan dari judicial review adalah yang pertama untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay ya antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga lembaga peradilan atau judiciary atau yang disebut lembaga yudikatif. Dan untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak-hak fundamental mereka yang telah dijamin di dalam konstitusi. Nah, selanjutnya ada pengujian undang-undang yang ada di Indonesia. Di antaranya ada pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang kewenangan pengujiannya diletakkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut didasarkan kepada pasal 24C ayat 1. Dan yang kedua ada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang kewenangan pengujiannya diberikan kepada Mahkamah Agung. Hal tersebut didasarkan kepada pasal 24A ayat 1. Nah, selanjutnya untuk pertemuan ke-15 sekaligus menjadi materi penutup pada kesempatan kali ini yang membahas mengenai hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Nah, secara etimologi dalam bahasa Prancis HAM disebut droit de l'homme, dalam bahasa Inggris disebut human rights, dan dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Sedangkan secara terminologi HAM diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dibawa sejak ia dinyatakan telah bernyawa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun di sini John Locke berpendapat bahwasanya HAM meliputi satu hak hidup atau the right of life, dua hak kemerdekaan atau right to liberty, dan terakhir ada hak milik atau right to property. Sedangkan di sini ada HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir di sini ada HAM menurut The Universal Declaration of Human Rights, yakni menyangkut hak-hak politis dan yuridis, menyangkut hak-hak atas martabat dan integritas manusia, dan juga menyangkut hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.